Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Di video ini teman-teman kita mau update kembali untuk analisa pada pair XAUSD ya. Tentunya untuk jangka pendek di hari Selasa ini. Sebelumnya, ini merupakan analisa kita pada hari Minggu kemarin. Jadi kita tinggal review sedikit, kita coba cek dulu supaya kita tahu perkembangan harga atau potensinya selanjutnya teman-teman. Langsung aja kita coba cek. Untuk analisa kita di hari Minggu yang lalu, kita prediksikan akan sampai terlebih dahulu pada zone area ini ya, di mana zone ini akan menghalangi harga untuk mengalami kenaikan ya. Jadi ini harga sudah masuk kemarin ya, setelah open price kita coba cek. Nah itu ya, masuk tapi penurunannya sampai pada zone area ini. Dan ini merupakan area fullback ya, atau inducement yang harus di sweep ataupun di break, supaya ini high-nya bisa valid. Nah, ini teman-teman sudah berhasil di sweep dan harga hanya sampai pada zone itu aja langsung mengalami kenaikan kembali ya. Nah, jadi kita sudah punya struktur baru teman-teman. Kita update aja ya supaya lebih simpel. Tapi alangkah baiknya teman-teman kita cek dulu nih pola candlestick di time frame daily-nya ya. Coba kita masuk dulu ke time frame daily. Untuk pola candlestick di hari Senin kemarin ya, nah di situ harga sampai ke area entry kita yang kedua. Ini area entry untuk posisi sell. Ini bisa kita gunakan teman-teman ketika ada pola konfirmasi ya. Jadi nanti simple aja kita coba cek di sini pola penurunannya ya. Kalau memang tidak ada, nah itu tidak bisa kita pakai. Tapi kalau ada pola penurunannya itu boleh untuk harga retest saja ya. Karena di sini ada candle bullish yang cukup strong atau powerful teman-teman untuk membawa harga melakukan kenaikan. Jadi jikapun dia ada rejection nantinya, untuk hari ini menurut saya sih potensinya masih akan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi nanti teman-teman sebagai ancang-ancang kita akan siap-siap lagi untuk posisi buy seperti ini ya. Kalau ada retest seperti ini kita akan siap-siap untuk open posisi buy kembali. Ini sudah tidak fresh, potensi harga akan melanjutkan kenaikannya ke zone area ketiga yang sudah kita marking di hari Minggu yang lalu. Oke, di mana teman-teman kalau kita melihat juga di daily ini ya. Nah, di sini kan ada candlestick initial break buy. Kita coba gunakan Fibo retracement untuk melihat potensi di zone 161. Nah, zone 161 itu berdekatan dengan area entry kita yang sudah kita marking di hari Minggu yang lalu. Itu area entry untuk posisi sell, bisa digunakan ketika ada pola penurunannya ya. Jadi menurut saya sih potensi banget sih harga ini masuk ke zone 161. Hanya saja yang perlu kita pahami, apakah sampai pada zone ini harga ini akan retest terlebih dahulu seperti ini. Nah itu kan hal yang biasa ya di market ya. Ketika terbentuk suatu konfirmasi atau pola kenaikan, nah itu biasanya harga akan retest terlebih dahulu. Itu adalah sifat daripada struktur market ini ya. Jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman. Sekarang coba kita turun time frame ke H4, kita coba lihat dulu rejection-nya. Untuk rejection-nya sih saat ini belum ada ya pola penurunan menurut time frame H4. Jadi kalau kita lihat juga bullish terakhir di H4 ini, nah ini cukup besar dan cukup powerful sih melihat situasi saat ini di candlestick H4 ini ya. Jadi nanti coba kita lihat teman-teman area zone ini. Nah, di mana ini akan menghalangi harga untuk melakukan penurunan ya. Jadi itu boleh sebagai area pantau untuk posisi buy seperti ini. Oke, untuk di H4 itu aja ya yang bisa kita lihat ya. Paling nanti sampai di zone ini ya. Ya, untuk hari ini ya di zone ini. Jadi kalaupun nanti dia tembus seperti ini tetap bisa area pantau buy kita teman-teman ya, yang sudah kita marking di hari Minggu yang lalu. Karena untuk pola kenaikan kita itu berada di zone ini. Jadi selama zone 00 ini tidak di body break, selama itu kita masih layak untuk membidik posisi buy. Ya, tapi untuk jangka pendek ini, nah kita coba ikuti nanti mechanical struktur di M15-nya. Sepertinya sih sampai pada zone ini ya. Oke, kita langsung turun ke H1.
Untuk di H1 juga pola penurunan ini belum terbentuk ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu lagi ini bisa aja membentuk pola penurunan ya. Jadi itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Karena ini sudah merespon harga, mereject ya, walaupun memang belum ada pola penurunannya. Oke, seperti ini pada time frame H1-nya. Langsung kita ke mechanical struktur di M15 teman-teman. Untuk saat ini kita berarti sudah punya di sini merupakan area BOS ya, ini ya. Nah, di sini area BOS kita karena dia sudah mengambil fullback di situ ya, dan sudah di break untuk high-nya ini. Oke, jadi saat ini struktur seperti ini ya, tepat yang kita marking tadi sebagai low valid M15. Oke, jadi saat ini struktur kita sampai pada zone ini ya. Nah, ini semakin enak ini teman-teman. Ini adalah momen yang bagus menurut saya. Kita melihat tadi pada time frame H4 ya. Di H4 itu ada candlestick bullish teman-teman ya. Kita lihat, nah itu ya candlestick bullish ini ya. Nah, itu ada candlestick bullish, dan juga di AM15 struktur kita sudah dekat ini ya. Sudah enak ini teman-teman. Nah, maka untuk itu ini momen yang bagus menurut saya ketika harga retest. Semoga nanti dia berhasil retest ya. Setidaknya teman-teman kita akan siap-siap pada zone area yang kita marking tadi pada zone ini, yaitu area ini ya. Oke, langsung aja kita cek dulu untuk high-nya. High-nya saat ini belum menjadi high valid ya. Jadi kalau melihat situasi ini sih, menurut saya ya, karena melihat situasi rejection ini belum ada pola penurunan, sepertinya ya, sepertinya ini membuat high yang lebih tinggi, seperti ini. Ini nanti yang bisa kita pantau di kondisi pertama, ini sebagai area entry untuk posisi buy. Jadi bisa kita tunggu pola konfirmasi untuk buy-nya. Nah, yang kedua teman-teman, kalau ini ternyata tidak mampu untuk membuat yang lebih tinggi dari zone ini, nah berarti dia berpotensi ke bawah ini. Nah, ini ya, ini areanya sebagai area pullback untuk saat ini ya, karena ini sebagai high-nya teman-teman. Jadi kalau itu di sweep seperti ini saja, nah, berarti high ini sudah menjadi valid, kita masih tetap bisa untuk fokus posisi buy seperti ini. Iya, jadi ini sebagai area entry, order block kita untuk posisi buy atau area entry ya. Oke, seperti ini. Terakhir itu di area zone support. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita punya 3 area lagi untuk open posisi buy. Ya, jadi di kondisi yang pertama tadi, menurut saya ini masih berpotensi untuk membuat high yang lebih tinggi. Lalu kalau memang dia nanti turun lagi, ini sebagai area yang bagus ini menurut saya untuk open posisi buy teman-teman. Nah, kalaupun nanti dia di kondisi kedua ini berpotensi hanya di sweep ya. Kalaupun ini di sweep teman-teman, kita siap-siap di area zone ini untuk posisi buy. Tetapi untuk lebih nyaman, tetap saya sarankan tunggu aja pola kenaikannya, bullish-nya teman-teman ya. Jadi entry kita itu jelas teman-teman. Kita tahu nih bahwa zone area ini bisa digunakan, bahwa zone area ini tidak bisa digunakan. Nah, kita tahu seperti itu. Termasuk ini ya. Nah, ini teman-teman. Inilah contohnya, ini belum ada pola untuk sell, jadi kita belum bisa gunakan area zone ini. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun kita mau fokus buy ya, sudah kita tinggal tunggu aja di area yang kita marking ini. Kalau kita tidak mau gunakan zone ini pun tidak masalah teman-teman. Kita menunggu pola kenaikannya saja, itu sudah sangat bagus ya, karena potensinya masih akan lanjut naik. Bagaimana Bang jika sampai low valid M15 di body break? Kita masih layak untuk posisi buy ya, karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita menemukan pola kenaikan di time frame daily, itu area buy kita jadinya sampai pada zone ini, kalau melalui initial break buy di daily tadi teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa kita jelaskan untuk potensi pergerakan harga di pair gold ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.